Halo adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah. Sambil kita menunggu Tante Mora, adik-adik siapkan Alkitab kita pagi hari ini dan juga amplop persembahan kita. Hai Om Roni, apa kabar? Udah sampai dari tadi ya Om ya? Udah lama banget nih kayaknya nggak ketemu Om Roni. Om Roni, tahu nggak? Adik-adik di rumah kangen loh sama Om Roni. Tahu gak sih, selama aku pandemi ini, aku tuh belajar dari sekolah kerja dari rumah, WFH. Terus aku, Adik, Tante Mora, sapa dulu dong adik-adik di rumah. oh iya, hai adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk beribadah pagi ini? Sudah siap dong Tante Mora. Sambil kita mau beribadah pagi hari ini untuk mendengar panggilan Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk Om Roni, kita mulai ibadah kita dengan dipimpin doa oleh Om Roni. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi ini, di mana kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Tuhan yang memimpin dari awal hingga selesainya. Tuhan juga yang memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Om Roni, aku tuh pagi ini happy banget. Kelihatan kan dari muka aku happy? Benar Tante? Tahu nggak, aku tuh tadi di perjalanan aku ketemu temenku, teman yang udah lama banget nggak ketemu. Dia itu temanku waktu SD, dia sahabatku paling baik. Dia itu selalu mendengarkan aku, mau aku cerita apapun dia selalu dengerin aku. Terus kami itu tidak pernah bertengkar, kami selalu saling mengasihi. Seneng ya Tante ya, jumpa dengan sahabat lama Wah, ya. seneng banget Om Roni. Bersuka cita ya Tante ya. Sukacita. Wah, Om Roni juga nih bersuka cita dengan adik-adik di rumah, walaupun Om Roni tidak berjumpa secara fisik. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian ini, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu itu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Om Roni, aku lihat ada perubahan. 4 bulan nggak bertemu kok jadi berubah ya? Jadi lebih pendiam. Kenapa Om Roni? Ada masalah apa? Cerita dong sama aku. Aku mau kok dengerin Om Roni. Aku seperti ini kok Tante, karena aku membaca Alkitab, yaitu bunyinya cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Yang seperti Iya tadi ya? Tante bercerita. Begitulah Tante. Aku baru dengar loh itu yang Om Roni bilangin, yaitu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Bener ya Om, semakin kita mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau gitu kita harus mengajak adik-adik di rumah untuk menjadi anak yang lebih baik, yaitu anak yang lebih taat pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita mau mengatakan pada Tuhan Yesus bahwa kita sudah berubah
dengan lagu Aku Berubah. Mari kita adik-adik kita naikkan pujian ini. Mari Om James. Kita mengaku dosa kita. Doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Nemo dari kelas ATA. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami mempunyai Engkau, sahabat kami yang selalu setia mendengarkan. Tetapi kami sering sekali tidak menjadi sahabat yang baik untuk sahabat kami, dengan tidak menyediakan diri untuk mendengarkan cerita mereka. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan kami mau belajar menjadi sahabat yang baik, yang mau mendengarkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk adik Nemo yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada hari ini. Nah, Om Roni, sepertinya adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan Om Roni? Om Roni sudah siap kok. Adik-adik di rumah bagaimana? Pastinya sudah siap. Nah, adik-adik, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan masuk ke dalam hati kita. Mari kita angkat pujian, mari masuk. kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama lagi membaca dan mendengarkan firman Tuhan.
Roh Kudus, pimpin dan berkati kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Pimpin Tante Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tante Ana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada 2 orang perempuan, kakak beradik. Mereka punya 1 orang sahabat yang sama. Sahabat mereka ini baik sekali. Suatu kali sahabat mereka ini menolong adik mereka yang laki-laki. Sahabat mereka ini sungguh-sungguh sahabat yang baik, yang selalu memberi sukacita, yang memberi damai. Suatu hari sahabat mereka ini datang adik-adik berkunjung ke rumah mereka. Si kakak dia mau menyenangkan sahabatnya dengan memberi makanan, minuman, menyiapkan kue-kue yang enak-enak. Nah, sementara yang satu lagi dia mau menyenangkan sahabatnya dengan duduk bersama-sama dengan sahabatnya ini, lalu mendengarkan cerita-ceritanya. Nah, adik-adik kira-kira pernah baca nggak kisah ini di Alkitab? Iya, cerita ini ada di Alkitab. Mari kita buka sama-sama. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita buka sama-sama ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sudah semua dapat perikopnya? Sudah ya? Kalau sudah, kita baca sama-sama. Tante Ana baca dari sini, adik-adik juga baca dari rumah. Suaranya boleh keras-keras bacanya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, kakak beradik tadi adalah Maria dan Marta adik-adik. Dan sahabat mereka adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta, Maria dan Marta senang sekali. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat mereka yang sangat baik. Marta ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Caranya yaitu memberi minuman, membuatkan kue-kue, menyediakan makanan. Sementara Maria pun ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Caranya duduk dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan banyak sekali firman Tuhan, menceritakan banyak sekali kisah-kisah firman Tuhan. Dan Maria mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu membuat hati Tuhan Yesus senang. Tapi ketika Marta melihat, kok Maria cuma duduk aja sih dengerin, gak bantuin aku siapin kue, gak bantu aku siapin makanan. Marta kesal dalam hatinya. Marta bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, suruh dong Maria bantuin aku." Adik-adik, sebetulnya apa yang dilakukan Marta, menyiapkan kue-kue, menyiapkan makanan dan minuman, itu menyenangkan hati Tuhan Yesus.
Tapi seharusnya dia tidak boleh marah-marah juga kepada Maria karena tidak membantu. Maria pun melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, yaitu mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Nah, kali ini kita mau belajar nih adik-adik. Kan selama bulan Juli yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita berteman. Berteman membawa sukacita, memberi kedamaian, melakukan hal yang baik. Kali ini Tuhan Yesus mengajarkan kita, ketika kita berteman, kita juga harus mau mendengarkan perkataan-perkataan teman-teman kita. Ketika teman kita menceritakan kesedihannya, kita dengarkan dengan baik, lalu kita bisa menghiburnya. Ketika teman kita menceritakan yang menyenangkan, yang membuat dia bersukacita, mungkin misalnya dia berhasil membuat sesuatu, ya kita dengarkan juga dengan baik, lalu kita ikut bersukacita bersama-sama dengan dia. Itu membuat hati Tuhan Yesus senang. Ketika Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan ceritakan, wah, itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kan sahabatnya adik-adik juga ya. Ya, jadi ketika adik-adik mau mendengarkan firman-firman Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik punya sahabat juga nggak di sini? Punya sahabat di sekolah minggu, mungkin di rumah adik-adik juga punya sahabat. Pernah nggak sahabatnya adik-adik ceritain sesuatu? Atau mungkin adik-adik yang cerita sesuatu sama sahabatnya adik-adik? Ya, ketika kita menceritakan sesuatu, tentunya kita ingin didengarkan. Iya, kalau teman kita mendengarkan kita, wah, pasti rasanya menyenangkan. Kalau temannya adik-adik bercerita, lalu adik-adik mendengarkan, itu pasti juga membuat hati teman adik-adik senang, bersukacita. Ingat nggak adik-adik Amsal 17 ayat 17? Sudah selama 4 minggu ini loh, kita hafalkan ayat ini. Masih ingat kan? Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, adik-adik, ada satu ayat lagi nih. Ayat hafalan hari ini. Yakobus 1 ayat 19. Kita buka sama-sama ya. Ini ayatnya agak panjang, tapi pasti kita bisa hafalkan. Yakobus 1 ayat 19. Sudah ketemu ayatnya? Kita baca sama-sama ya. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Agak panjang ya, tapi kita bisa hafalkan pelan-pelan. Kita baca dulu sama-sama. Kalau kakak-kakak yang sudah besar sudah hafal, boleh ditutup Alkitabnya. Adik-adik yang belum hafal masih boleh baca. Tante juga masih akan baca ayatnya ini ya. Kita baca sama-sama sekali lagi. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tante mau panggil Tante Mora dulu ya. Tante Mora. Iya, Tante Ana. Tadi waktu Tante Mora cerita begini, terus Om Roni dengerin, gimana perasaannya Tante? Wah, aku sih suka banget kalau aku cerita terus didengerin. Aku seneng banget. Om Roni mau dengerin aku. Nah, adik-adik, kalau kita lagi cerita, terus teman kita dengerin, ternyata kita senang ya, happy. Nah, sekarang kalau adik-adik mau membuat teman atau
sahabat adik-adik senang, bisa juga dengan cara selalu mendengarkan apa yang diceritakan, apa yang dibicarakan sama teman adik-adik. Nah, adik-adik, Tante Ana jadi ingat lagu ini nih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Kita nyanyiin ya berdua ya Tante ya, sama adik-adik juga di rumah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar untuk menjadi sahabat yang baik. Kami harus mau mendengarkan sahabat kami. Kami harus mau menjadi pendengar yang baik. Ketika sahabat kami menceritakan sesuatu, kami harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mau menjadi sahabat yang mau mendengarkan sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kali ini sungguh menjadi berkat buat aku, Om Roni. Bener ya, kalau kita berteman itu, kita harus mendengarkan teman kita yang berbicara. Karena ketika kita mendengarkan, itu artinya kita menunjukkan kita peduli pada dia, kita mengasihi dia. Nah, Om Roni, sebagai bukti bahwa kita sebagai teman yang baik, mari kita juga harus menjadi teman yang baik buat semua orang. Nah, sekarang Om Roni, kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena terlebih Tuhan Yesus telah menjadi teman kita dan sahabat kita, yang adik-adik. sejati, sahabat sejati kita. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Di awal ibadah tadi kan Om Roni udah bilang bahwa adik-adik udah siapkan amplop kan? Nanti uangnya ini dimasukkan ke dalam amplop. Nanti ditulis tanggal hari ini 2 Agustus 2020. Sambil kita memberikan persembahan adik-adik, kita menaikkan pujian apa Tante Mora? Di sini aku bawa Tuhan. Adik-adik tentunya tahu lagu itu ya. Mari adik-adik dengan semangat kita bernyanyi. Mari Om James. bersatu dalam doa. Doa persembahan kali ini dibawa oleh
teman kita bernama Nalda dari kelas ATA. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan selama minggu ini. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kepada Tuhan tadi. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, supaya bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi teman kita adalah Nalda ATA. Terima kasih adik Nalda sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi ini. Adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini mudah. Adik-adik masih ingat kan ayat hafalannya? Cukup tuliskan ayat hafalan hari ini yang tadi sudah disampaikan Tante Ana di kertas berbentuk telinga. Nah, kertas itu sudah Tante dan Om Roni kirimkan ataupun Om dari kelas adik-adik masing-masing di grup WA kelas. Gitu ya Om Roni ya? Bener Tante Mora? Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, Tante Mora punya pesan. Yang pertama adalah tetap semangat belajar di rumah walaupun online. Gunakan gadget secara bijaksana. Kemudian yang kedua, Om, Menjaga kebersihan adik-adik. dan kesehatan. Kesehatan. Ketiga, tetap berdoa Doa. supaya pandemi ini berakhir. Nah, adik-adik, sekarang kita mengangkat lagu pujian, yaitu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih sungguh Tuhan untuk ibadah hari ini berjalan dengan baik. Kami sungguh bersuka cita telah memuji nama-Mu, dan kami juga sungguh bersuka cita untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau senantiasa menjadi anak yang lebih dan lebih baik lagi. Dan pada hari ini kami mau belajar untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan ibadah kami, ibadah online di minggu-minggu ke depannya, agar juga berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik di rumah, biarlah senantiasa ya Bapa dalam penjagaan pemeliharaan-Mu juga. Terima kasih juga Tuhan untuk orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik di rumah. Engkau yang memberkati orang tua dalam hal pekerjaan, dalam hal usaha, supaya berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap adik-adik di dalam keluarga mereka, agar dalam penjagaan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah Tuhan teman-teman kami yang tidak mampu kami temui secara fisik, mereka juga dalam keadaan sehat. Juga ya Tuhan, untuk pandemi ini segera berakhir, yaitu pandemi COVID-19. Dan
Ya Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru sekolah minggu agar terus setia dan juga sehat di dalam melakukan pelayanan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pascal dari ATC. Aku tuh mulai nyanyi dari playgroup sampai sekarang. Emang dari kecil udah suka nyanyi, suka musik, nyanyi di kamar mandi. Gak tahu kenapa kalau nyanyi di kamar mandi tuh suaranya lebih bagus ya. Emang nyanyi tuh menurut aku bisa bikin kita buat refreshing, dan dimana aja kapan aja kita bisa nyanyi sesuai mood kita.
kadang ada lomba aku ikutin. Suka duka dalam menyanyi, anaknya kalau emang jago nyanyi, suka nyanyi, suaranya bagus itu lebih dikenal sama orang. Kalau menang tuh bisa dapet piala atau medali atau sertifikat yang bisa membantu kita dalam edukasi kita. Ikut paduan suara tuh ketemu pelatih yang berbeda-beda, ketemu teman-teman baru, kita jadi punya banyak teman baru. Habis itu kalau ada trip juga bisa jalan-jalan. Kalau dukanya sih kalau hari libur kita harus ikut latihan dari siang sampai malam. Aku pernah ikut audisinya Indonesian Idol, cuman 2 kali audisi sih, habis itu gagal. Aku bersyukur banget dikasih sama Tuhan talenta untuk bisa bernyanyi dengan suaraku yang bagus, asik. Talenta ini akan aku terus pakai untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu memuji Tuhan dalam setiap hal. Di Hosiana aku juga tiap sebulan atau 2 bulan itu pasti pelayanan di gereja, kita nyanyi, dan itu rasanya seru. Aku mau kasih satu lagu buat kalian. Amazing grace, how sweet the semangat buat teman-teman yang misalnya mau ikut lomba nyanyi atau ikut les nyanyi, walaupun sekarang online ya pasti ya. Semangat, terus latihan. Kalau pengen suaranya tetap terjaga, makanan sama minumannya juga harus terjaga. Tetap jaga suara. Semangat ya, walaupun di masa kayak gini kalian juga bisa menghibur orang-orang yang perlu dihibur dengan cara menyanyi. Terus selalu yakin pada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang penting have fun aja dan just enjoy your life. Thank you.